Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat sehingga kita bisa berkumpul kembali di sore hari ini di kelas Matan Tufatul Anfal. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, juga kita para pengikutnya. Dengan mengharap ridho Subhanahu wa taala, kita mulai kelas kita sore ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya serahkan kepada Ustazah Wiwin untuk melanjutkan. Tafadhol masykur Ustazah. Baik, jazakillahu khairan Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alukunna Umi wa ukhti semua wa Ustazah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan kembali belajar kita, yaitu mengkaji kitab Matan Tuhfatul Atfal. Alhamdulillah, kemarin terakhir sudah masuk ke bait 11 ya. Iya. Baik, insyaallah hari ini kita akan melanjutkan di bait 12, tapi sebelumnya kita murojaah terlebih dahulu bait 11 ini ya sahabat ya. Bait 10 apa bait 11? Kemarin kan bait 10-11 kan? Oh, bait 10-11 kemarin ya. Ya. Baik. Jadi kita murojaah dari bait yang ke-10 ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Boleh diikuti. Lakinnaha qismani qismun yudghama. Lakinnaha qismani yudghama. Yudghama ya Yudghama. Fihi bi gunnatin biyanmu lima. Bigunnatin lima. Baik, artinya apa artinya? Lakinnaha akan terbagi menjadi dua. Dom disertai guna dengan huruf yang dikumpulkan dalam yang pertama Yang pertama adalah idgham bigunnah. Yang didengungkan. Yanmu dalam kalimat yanmu ya nun dan wawu lima. Maka ketahuilah. Insyaallah. Jadi bait 10 ini judulnya apa? Bait dalil izhar dibagi menjadi dua. dalil idgham dibagi menjadi dua bagian. Dan juga dalil idgham bi gunnah ya. Jadi pada bait 10 ini ada dua dalil ya sahabat ya. Baik. Kita masuk ke bait yang ke-11. Izhar idgham. Illa idza kana bi kalimatin fala. Illa idza kana bikalmatin fala. Idgham kat dunya thumma shinwanin tala. Yudghim kunya wanin tala. Masya Allah, artinya
Illa kecuali jika ada dalam Kecuali satu jika kalimat, ada dalam satu jangan kalimat maka jangan jangan diubah diubah kalimat seperti dunia, pada kalimat kemudian pada sinwan, kata kemudian dunia, kemudian kemudian Hidayah kemudian Yasin Wani. siwan kata selamanya. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Jadi bait 11 ini judulnya apa? dalil pengecualian pengecualian Atau idgham dalil idgham pengecualian mutlak. idgham. Idgham izhar mutlak. Iya, dalil pengecualian idgham atau dalil izhar mutlak ya. Masya Allah. Baik, sekarang kita langsung masuk ke bait yang ke-12 ya. Baik, jadi dalil judul daripada bait yang ke-12 ini adalah dalil idgham bila gunnah atau idgham bi ghairi gunnah. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani idghamun bi ghairi gunnah. Wajwani idghamun bighairi Nah, Fillami wa thumma karrirannah. filami wal Filami summa kalironna. Baik, sekali lagi. Wasani idghamun bi ghairi gunnah. Wasani idghamun bighairi gunnah. Fillami wa thumma karrirannah. Filami wal summa kalironna. Baik, kita artikan bersama-sama. Wasani dan yang kedua. Nah, di sini yang dimaksud yang kedua dari idgham ya, bukan dari hukum nun sukun dan tanwin. Jadi jangan sampai salah. Wasani dan yang kedua dari idgham adalah idghamun bi ghairi gunnah. Adalah idgham bi ghairi gunnah. Adapun arti bi ghairi itu artinya tanpa ya. Bi ghairi gunnah, tanpa gunnah. Idgham tanpa gunnah. Baik. Fi pada huruf al-lami, huruf lam, wa dha dan huruf ra, thumma kemudian karironnah dibaca takrir. Baik, saya ulang sekali lagi. Wasani itu. Bagaimana Umi? diulang lagi. Baik. Kurang ya, tadi. Jadi wasani idghamun bi ghairi gunnah. Wasani artinya dan yang kedua dari idgham. Idghamun bi ghairi gunnah adalah idgham bi ghairi gunnah atau idgham bila gunnah. Adapun bi ghairi, arti bi ghairi itu tanpa ya. Jadi tanpa gunnah. Fi pada huruf al-lami, huruf lam, wa dha dan huruf ra, thumma kemudian karironnah dibaca takrir. Baik, Kenapa Zat? jadi apa Umi? Kemudian kenapa karron itu artinya Karironnah dibaca takrir. oh takrir. Oh. Dibaca takrir. Takrir itu satu kali getaran ya. Takrir satu kali getaran. Baik. Jadi pada bait yang ke-12 ini adalah dalil dari idgham bila gunnah atau idgham bi ghairi gunnah, yaitu idgham yang kedua. Baik. Kita langsung masuk kepada syarahnya. Di sini dikatakan
Adapun bagian yang kedua dari idgham adalah idgham bi ghairi gunnah atau idgham bila gunnah, yakni apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari kedua hurufnya, yaitu lam dan ro. Jadi huruf idgham bila gunnah ini hanya ada dua ya, yaitu lam dan ro. Baik. Boleh diganti slide-nya, Umi? Halaman selanjutnya. Baik, saya bacakan saja. Jadi, idgham bila gunnah, idgham secara bahasa kemarin sudah dijelaskan artinya apa? Masih ingat? Secara bahasa. Apa idgham itu secara bahasa? Memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Sesuatu ke dalam sesuatu. Iya, memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Masya Allah. Kemudian, arti bila gunnah itu tanpa dengung ya. Bila gunnah artinya tanpa dengung atau tanpa gunnah. Jadi, idgham bila gunnah adalah idgham tanpa dengung atau tanpa gunnah. Maka cara membaca idgham yang kedua ini adalah dileburkan tanpa dengung. Kalau kemarin idgham bi gunnah kan dileburkan dengan dengung. Nah, kalau idgham bila gunnah dileburkan tanpa dengung. Itu cara membaca untuk idgham yang kedua ini. Kemudian hurufnya hanya ada dua saja, yaitu lam dan ro. Nah, makanya kemarin dijelaskan bahwa huruf idgham secara keseluruhan itu ada 6, yaitu yaumaluna. Kemudian kalau huruf idgham bi gunnah saja ada 4, yanmu. Kalau huruf idgham bila gunnah hanya ada 2, yaitu loro, lam dan ro. Baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Fadlan. Baik, kalau tidak ada kita baca satu persatu dulu bait ke-12 ini ya sahabat ya. Fadlani dari yang pertama. Siapa yang pertama? Umi Yuli ya? Saja Sina. Tadi saya belakangan datang. Oh, Umi Sina. Fadlani. Saya nyimak dulu saja apa namanya. Oh, iya. Oh, baik. Makan dulu. Iya. Oh, baik. Berarti saya. Iya, Fadlani. Bait ke-12 atau matan ke-12 judulnya dalil idgham bila gunnah atau idgham bil ghairi gunnah ya. Iya, sahih. Bismillah. Watani idghamun bil ghairi gunnah. Gunnah tuh ya. Gunnah ya ternyata. Iya, gunnah. Watani idghamun bil ghairi gunnah. Fil lami warra summa karironnah. Watani yang kedua dari idgham adalah idghamun bil ghairi gunnah adalah idgham tanpa guna atau idgham bila guna. Fi pada alami huruf lam, warro dan huruf ro. Summa kemudian karironna dibaca takrir atau satu kali getarannya. Iya, Masya Allah. Sahih Mumtazah. Barakallahu fikum. Amin. Baik, selanjutnya.
Selanjutnya siapa? Saya. Ustazah. Iya, atau di kanjannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalil ke-12, dalil idgham bila gunnah atau bi ghairi gunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani idghamun bi ghairi gunnah fil lami warra thumma karrirannah. Karrirannah. Wasani yang kedua dari idgham, idgham bil ghairi tanpa gunnah, gunnah atau dengung. Fi pada huruf al-lami, huruf lam, warra dan huruf ro, thumma kemudian karrironna dibaca takrir atau satu kali getaran. Itu sah. Ustazah. Sinyalnya hilang saja. Ustazah Dewi ini keluar ya? Kepental kayak. Ya, Om. Suara saya terdengar? Dengeran, Zah? Iya, Zah. Suara saya Diulang terdengar atau tidak? gimana? Enggak ya? Baik, sini sudah Ulang mati aja, lampu. jadi. Ini jaringannya hilang tadi ya. Ini pakai hotspot. Baik. Fadil Diulang, dilanjut. Siapa tadi yang baca? Saya. Diulang atau gimana? Sudah, Kanjanya sudah baca ya? Sudah. Ayo, Fadil silahkan. Diulang atau gimana, Zah? Atau lanjut? Iya boleh Kak, silahkan. Ya. Baik.
Dalil Boleh ke-12 yaitu diulang, Abdul? ya, Zah. Dalil ke-12 dalil idgham bi gunnah atau bi ghairi gunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani idghamun bi ghairi gunnah fil lami warra summa karrirannah. Wasani yang kedua idghamun dari idgham bi ghairi tanpa gunnah. Gunnah atau dengung. Fi pada huruf al-lami huruf lam, warra dan huruf ra, summa kemudian karrirannah dibaca takrir atau satu kali getaran. Itu Zah. Ustazahnya kebentar lagi ya Om. Iya, keluar lagi. Gitu. Baik. Ini sudah mati lampu, Miafan. Iya, Ini Zah. suaranya jelas tidak sekarang? Suaranya jelas, cuma Jelas tadi sering Ustazah. keluar aja. Iya, karena ini wifi-nya mati, jadi pakai data. Kalau data di sini nggak bagus. Recording in progress. Recording in progress. Recording in progress. Baik. Kalau yang ini lebih jelas tidak? Jelas Zah. Ustazah. Jelas ya. Baik. Baik, dulu dilanjut. Ulang lagi Zah. Kita lanjut saja ya kan, insya Allah Ayo. Kak Aljani pasti Ustazah. Baik, Jazakillah khair Ustazah. Oke. Baik, selanjutnya Ustazah Hedi. Iya, Ustazah Hedi. iya baik siap. Bismillahirrahmanirrahim. Matan ke-12 tentang dalil idgham bila gunnah. Wasani idghamun bi ghairi gunnah fil lami warra
summa karrironna. Watani, yang kedua dari idgham, idgham bi ghairi tanpa gunnah. Fi pada huruf al-lami, huruf lam, warra, huruf ro, summa, kemudian karrironna, dibaca takrir. Wasani idghamun bi ghairi gunnah fil lami warra summa karrironna. Insyaallah mumtazah. Barakallahu fiik Ustazah. Silakan Ustazah. Amin. Baik, ada lagi? Sudah dah, kholas. Ada yang izin, ada dua orang yang izin. Jelas, baik. Alhamdulillah. Ada Ukti Hanafi mau baca? Baru masuk. Umi Hanafiyah, tafadhali. Menyimak ya, sepertinya menyimak tadi di absennya menyimak kayaknya Ustazah. Menyimak, baik. Kita kembali ke syarahnya kalau begitu ya. Ya, Ustazah. Nah, tadi di sini dikatakan di syarah matannya bahwa idgham bila guna artinya idgham tanpa guna ya, tanpa memakai guna. Dan kemudian terjadinya idgham bila guna apabila ada nun sukun atau tanwin kemudian bertemu dengan salah satu dari kedua huruf idgham bila guna, yaitu huruf lam dan ra. Maka dia dibaca dilaburkan tanpa dengung. Baik, insya Allah kita masuk ke prakteknya. Praktek idgham bila gunnah di halaman selanjutnya. Umi siapa ya, Ustaz? Umi Sina ya? Iya. Umi? Umi Baca di ini aja dah, baca di pada masing-masing. PDF saja. Baik, kalau gitu di sini siapa yang pakai PDF, siapa yang pakai buku di sini? Ana Saya pakai buku saja. Ustazah. Pakai PDF. Kanjani pakai buku, Umi Yuli pakai PDF. Saya Ustazah pakai buku. Ustazah Hedi. Ustaz. Oh, baik. Baik. Kalau gitu dari siapa dulu ya? Umi Yuli dulu ya. Tafadhol. Saya duluan. Dari bawah apa dari kembali lagi nomor 1 kan? Boleh dari bawah dulu deh. Ya, dari bawah. Tafadholi siapa? Ustazah Hedi tadi yang terakhir. Tafadholi contoh Ustazah pakai Jalal Aqwal ya? Iya, Ya, baik. Jadi contoh dengan tanwin ya. Tafadhol. contoh dengan tanwin. Malal lubada. Terus Hudal lil muttaqina. Yang dengan nun sukun miladunhu allan takulu. Pelan-pelan saja bacanya Ustazah, santai. Diperhatikan hukum tajwidnya. Boleh diulang. Yang dari contoh dengan tanwin malalubada hudal lil muttaqina. Miladunhu terus allang takulu.
Alang Masya. taqulu. Baik, di kalimat min ladunhu di sini di mana idghamnya? Nun sukun ketemu lam. Dan sukun ketemu lam itu apa? Yang satu lagi yang nun sukun ketemu lam yang alan ya Ustazah. Bagaimana? Yang keduanya Min ladunhu idghamnya di mana? nun sukun sama ketemu lam. Iya, itu idgham apa? Idgham bila guna, dia jadi nun sukunnya dileburkan ke huruf lam Masya Allah. Dibacanya tanpa dengung. Tanpa dengung. Mumtazah. Barakallahu fiik Ustazah. Jazakillah khair. Amin. Baik. Ini Ya selanjutnya. Ustazah ya, yang nomor berapa ya Ustazah? Ya Umi. Bukan ini klub sebelumnya. Masih ini Di ya? buku sama PDF contohnya beda sepertinya. Iya, beda-beda. Ini, yang ini ya? Benar. Hudal lil muttaqin Iya, sahih. Alam taqulal ins. Kalau ini bacanya insu apa di wakaf aja Ustazah? Apa Umi? Ini bacanya yang nun sukun yang lam di sukun apa di baca semua? Udahlah dibaca semua. Dibaca semua. Iya. Baik, selanjutnya. Selanjutnya saya Ustazah. Yang huruf ro. Iya. Ghafurur rahimun. Fi isyatir radiyatin. Itu contoh dengan tanwin. Contoh dengan nun sukun. Mir rabbihim. Mir rasulin. Masya Allah. Baik. Di kalimat fi isyatir radiyah, di mana idghamnya Kak Anjani? Idghamnya di tanwin kasroh ketemu ro. Idgham apa itu? Idgham bila gunnah tanpa dengung. Dileburkan tanpa dengung. Ya, Masya Allah, sahih mumtazah. Barakallahu fiik Kak Anjani. Jazakillah khair Ustazah wa fiik barakallah. Baik, selanjutnya Fatuli. Beda ya Zah itu. Oh, bacaannya ini cuman nanti ada. Umi di PDF saja. Ya. Fatul. Saya di PDF aja ini yang ikut PDF. Nggak apa-apa. Apa ya? Langsung hudal lil muttaqin ya? Iya. Hudal lil muttaqin. Allan taqulal insan. Diulang. Ins ya. Yang mana tuh yang dari pertama? Iya, boleh. Hudal lil muttaqin. Allam taqulal insu. Insyaallah, baik. Yang kedua di mana idghamnya Umi? Yang mana? Yang allan ya? Nun sukun ketemu lam. Itu hukumnya apa? Idgham apa? Idgham bila guna, dileburkan, membacanya tanpa dengung. Leburkan tanpa dengung, Masya Allah. Sahih mumtazah. Barakallahu fiik Umi. Barakallah. Baik, Umi Sina mau baca? Atau masih menyimak? Baik, sepertinya masih menyimak ya. Umi Nafi juga. Makan. Baik, Umi, baik. Baik, alhamdulillah kita sudah selesai di idgham bila guna ya, Masya Allah. Insya Allah sekarang kita masuk ke bait selanjutnya, yaitu di bait yang ke-12.
Baik, insya Allah pada bait yang ke-12 ini, bait yang ke-13 ya. Baik, sekarang kita masuk ke bait yang selanjutnya yaitu bait ke-13. Boleh diganti PDF-nya, Umi? Baik. Judul daripada bait ke-13 ini adalah dalil iqlab, ya, dalil iqlab. Kita baca sama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Watsalitsul iqlabu indal ba'i. Wasalitu iqlab inda ba'i. Miman bilgunnatin ma'al ikhfa'i. Miman bigunnatin ma'al ikhfa'i. Baik, sekali lagi. Watsalitsul iqlabu indal ba'i. Wasalitu iqlabu indal ba'i. Miman bilgunnatin ma'al ikhfa'i. Miman bigunnatin ma'al ikhlafi. Ma'al Ikhfa'i. ikhfa'i. Ya, insyaallah. Baik. Ma'al ikhfa'i. Jadi judulnya adalah dalil iqlab. Nah, di sini dikatakan untuk arti perkataannya watsalitsu, dan yang ketiga dari hukum nun sukun dan tanwin al-iqlabu adalah iqlab. Alhamdulillah hari ini kita sudah masuk ke hukum yang ketiga. Baik, sebelum lanjut saya mau tanya dulu, di sini semuanya masih ingat hukum nun sukun dan tanwin yang pertama, apa itu hukumnya? idhar. Izhar. Izhar halqi. Baik, kemudian yang kedua Idgham. 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 Insyaallah. Dan sekarang yang ketiga adalah iqlab ya. Wasalitu, dan yang ketiga dari hukum nun sukun dan tanwin al-iqlabu adalah iqlab. Indah ketika bertemu setelahnya al-ba'i huruf ba, miman, Mana Zah? maka setelah bertemu kenapa? indah ketika bertemu setelahnya Ketika bertemu al-ba'i huruf ba, huruf ba. miman, maka dibaca berubah menjadi mim. Ketika dibaca berubah menjadi apa? Miman, maka dibaca berubah menjadi mim. Bigunnatin, dengan gunnah atau dengan dengung, ma'al ikhfa'i, serta disamar-samarkan ya, atau ikhfa. Baik, saya ulang sekali lagi. Wasalitsu, dan yang ketiga dari hukum nun sukun dan tanwin al-iqlabu adalah iqlab. Indah jika bertemu setelahnya al-ba'i huruf ba, miman, maka dibacanya berubah menjadi mim, bigunnatin, disertai dengung atau gunnah, ma'al ikhfa'i, serta disamar-samarkan ya, atau diikhfakan sedikit. Baik, kita masuk kepada syarahul bait. Jadi di sini untuk arti keseluruhannya dikatakan bahwa hukum yang ketiga dari hukum nun sukun dan tanwin adalah iqlab.
yakni apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, baik dalam satu kalimat maupun dalam dua kalimat, maka dia dihukumi dengan iklab ya. Baik. Kemudian kita lanjut ke definisi iklab ya. Iklab menurut bahasa adalah memindahkan sesuatu dari bentuk asalnya. Cara bahasa ya, Zah? Bagaimana, Secara Umi? bahasa Oh iya, definisi secara bahasa. definisi iklab secara bahasa diambil dari kata aqlaba yuklibu atau qalaba yuklabu yang memiliki makna tahwilu syai'i an wajhihi, yang artinya menggantikan sesuatu ya, buat menggantikan atau memindahkan ya, menggantikan atau memindahkan sesuatu dari bentuk asalnya ke bentuk yang lain. Nah, jadi itu definisi iklab secara bahasa. Kemudian adapun iklab secara istilah ilmu tajwid adalah nuni as-sakinati awit tanwini miman mukhafatan biwun, yaitu menggantikan nun sukun atau tanwin menjadi mim yang disamarkan dengan disertai gunnah. Baik, saya ulang sekali lagi. Jadi iklab secara istilah ilmu tajwid adalah menggantikan nun sukun atau tanwin menjadi mim yang disamarkan dengan disertai gunnah. Kemudian huruf hanya ada satu ya, yaitu ba. Oke, tadi dikatakan wasalisul iqlabu indal ba'i, dan yang ketiga dari nun sukun dan tanwin adalah iklab indal ba'i yang bertemu setelahnya huruf ba. Baik. Mungkin sampai sini dulu definisinya, baca terlebih dahulu untuk baitnya ya, satu persatu. Tafadhali. Dari yang pertama lagi ya. Umi Yuli. Saya ya, iya Zah. Ya, hatta. Bismillah. Bait ke-13 judulnya dalil iklab. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalitul iqlabu indal ba'i miman bigunnatin ma'al ikhfa'i. Wasalitu adalah dan yang ketiga dari hukum nun sukun dan tanwin, al iqlabu adalah iqlab. Indah ketika bertemu setelahnya al-ba'i, huruf ba. Miman, maka dibaca menjadi mim. Bilgunatin dengan dengung atau dengan gunah. Ma'al tadi apa dah? Disertai. Oh, disertai. Ma'al disertai al-ikhfa'i. Maka disamarkan ya. Gitu ya. Samar-samar ya, atau disamarkan. Sama-sama. Baik, insyaallah mumtazah. Barakallahu fiik Umi. Selanjutnya saya. Dalil ke-13, dalil iklab. Wasalisul iklabu indal ba'i miman bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Wasalisu, dan yang ketiga dari hukum nun sukun dan tanwin, al iqlabu, iklab indal ba'i ketika bertemu setelahnya huruf ba. Miman dibaca mim
berubah menjadi huruf mim bigunnatin dengan gunnah atau dengan dengung ma'al ikhfa'i serta disamarkan atau diikhfakan. Gitu dah. Allah Ustazah, barakallahu fika Anjani. Fiik barakallah, jazakallahu khair Ustazah. Amin. Baik, selanjutnya Bismillah. Wasalitul iqlabu indal ba'i iman bigunnatin ma'al ikhfa'i. Wasalitu yang ketiga dari hukum nun sukun dan tanwin al-iqlabu. Iqlab indah ketika bertemu setelahnya al-ba'i huruf ba miman berubah menjadi mim bigunnatin dengan dengung ma'al disertai al-ikhfa'i samar-samar atau ikhfa. ya insyaallah. Wasalitul iqlabu indal ba'i miman bigunnatin ma'al ikhfa'i. Insyaallah Ustazah, barakallahu fik Ustazah. Khair Ustazah. Amin, jazakallahu khairan. Baik, sudah semua ya. Alhamdulillah. Masih ada waktu, insyaallah kita boleh kembali ke syarah matannya. Baik, tadi sudah dijelaskan ya, iqlab secara bahasa maupun secara istilah. Kemudian terjadinya iqlab itu ketika nun sukun atau tanwin ya bertemu dengan huruf ba, baik dalam satu ataupun dua kalimat. Kemudian cara membacanya dibaca. Kemudian dalam iqlab dalam pengertian hukum nun sukun dan tanwin adalah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka keduanya ditukar menjadi huruf mim ya. Jadi cara membacanya itu dibacanya seperti ada huruf mim di sana, tetapi hanya dalam bentuk suara saja, tidak dalam bentuk tulisan. Tulisannya tetap di sana huruf ba, tetapi ketika kita membacanya di sana itu seakan-akan ada huruf mim ya, seperti itu. Baik, kemudian di dalam kitab ya cara membaca iqlab secara praktek ini ya, secara praktek gerak bibir itu ada tiga cara. Nah, cara yang pertama adalah intibah. Intibah itu menempelkan kedua bibir dengan sempurna disertai dengan tekanan. Baik, jadi sekali lagi cara membaca iqlab secara praktek ya, yang pertama adalah intibah, yaitu menempel Misina. Jadi yang pertama adalah intibah, yaitu dengan cara menempelkan kedua bibir ya, menempelkan kedua bibir dengan sempurna disertai dengan sedikit tekanan. Adapun tekanannya di sini jangan berlebihan ya, jangan sampai bibirnya itu ditekuk ya, ditekuk jadi mim ditekuk itu bibirnya dimasukkan ke dalam, enggak ya, tapi cukup ditekan sedikit saja. Itu adalah cara membaca iqlab yang pertama. Kemudian yang kedua adalah nggak boleh rapat maksudnya tah, bibirnya nggak boleh rapat gitu, gitu nggak boleh ya tah? Ya, jangan ditekuk ke dalam bibirnya Umi. Ada kan kadang ada beberapa yang sampai dia tekuk bibirnya sampai masuk ke dalam, sampai kelipat gitu bibirnya ya, nah gitu. Nah itu nggak boleh, tapi cukup dirapatkan saja kedua bibirnya, kemudian sedikit diberikan tekanan sedikit saja, seperti itu. Intinya bibirnya jangan ditekuk. Baik, itu cara yang pertama ya. Kemudian yang kedua ada infiraj. Cara membaca iqlab yang kedua ada infiraj, yaitu dengan tidak menempelkan kedua bibir. Nah, kalau yang pertama tadi menempelkan kedua bibir, kalau yang kedua ini dengan tidak menempelkan kedua bibir, maksudnya tidak terlalu rapat gitu ya.
maka ketika membunyikannya akan tampak bagian gigi sedikit. Jadi antara bibir atas dan bibir bawah ada sedikit celah. Celahnya itu seperti jari kelingking. Kalau kita letakkan di bibir seperti ini, kemudian kita baca mim mim. Nah, itu akan ada sedikit celah ya antara bibir atas dan bibir bawah. Ketika kita meletakkan jari kelingking kita di bibir. Nah, ada kan sedikit celah. Nah, maka seperti itulah celahnya. Seperti itu celahnya ketika membaca iklab yang kedua, yaitu infiraj. Baik. Kemudian yang ketiga, sedikit yang kedua tadi jangan juga terlalu besar ya celahnya. Jadi cukup dengan kalau kita menaruh kelingking di bibir kita, cukup seperti itu celahnya, jangan berlebihan. Kemudian yang ketiga ada iltimas. Cara yang ketiga iltimas, yaitu menempelkan kedua bibir dengan sempurna, akan tetapi tidak disertai dengan tekanan. Baik, di sini dibedakan antara yang pertama dan yang ketiga. Kalau yang pertama tadi ditempelkan kedua bibir dengan sempurna, kemudian disertai dengan sedikit tekanan ya. Tapi kalau yang ketiga ini atau iltimas, yaitu menempelkan dua bibir dengan sempurna, akan tetapi tidak disertai dengan tekanan. Jadi cukup ditempelkan dua bibirnya tanpa ada tekanan. Baik, jadi itu adalah ketiga cara membaca iklab secara praktek ya, cara praktek. Kemudian dari yang ketiga cara tadi bisa dipakai untuk membaca iklab. Kemudian apakah ada yang lebih utama dari 3 cara di atas? Ada beberapa yang mengatakan bahwa yang lebih tepat atau yang lebih afdol dalam membaca iklab adalah dengan cara yang ketiga, yaitu iltimas. Kenapa? Dikarenakan dengan cara ini lebih mengena, jadi lebih kena gitu, dan lebih tepat. Jadi kalau kita pakai cara yang ketiga itu semuanya dapat. Fa-nya tampak, kemudian huruf mim dan ba-nya juga tampak. Karena dikatakan tadi pada baitnya miman biwunnatin ma'al ikhfa'i, maka dibaca berubah menjadi mim, kemudian disertai dengung dan atau gunnah ma'al ikhfa'i serta disamar-samarkan. Jadi kalau kita pakai cara yang ketiga, ini semuanya tampak. Ikhfa-nya tampak, kemudian huruf mim dan ba-nya juga tampak ya. Sedangkan dengan cara pertama yaitu intibaq, menempelkan kedua bibir dengan sempurna, kemudian disertai sedikit tekanan, ya, yang akan lebih dominan adalah huruf mim dan ba-nya saja yang tampak. Akan tetapi ikhwanya tidak tampak kalau kita menggunakan cara yang pertama tadi, yaitu intibaq. Kemudian yang ketiga, sedangkan cara yang kedua yaitu infiraj, yang lebih dominan atau yang lebih tampaknya itu cuma ikhfa-nya saja. Sedangkan huruf mim dan ba-nya tidak tampak. Jadi dari ketiga cara di atas tadi, yang lebih afdol ya atau yang paling tepat itu yang ketiga. Tapi bukan berarti kita harus diwajibkan menggunakan contoh yang ketiga, tidak juga. Boleh yang mana saja. Yang penting cara membaca iklabnya benar ya, seperti itu. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita lanjut? Boleh dicontohin Ustazah cara baca ketiganya? Cara membaca ketiganya cukup dirapatkan kedua bibir, ya, dirapatkan kedua bibir, tapi jangan ada tekanan. Contohnya, mimbar ya, mimbar seperti itu. Jadi ada mimnya dapat, ba-nya juga dapat, ikhfa-nya juga dapat. Insya Allah kita masuk ke contohnya sekarang. Umi Sina ada tidak Umi? Hai. Boleh ganti slide-nya Umi ke contoh iklab. Nah, ini. Baik.
Sebelumnya di sini kalau sahabat-sahabat semua biasanya membaca ikhlas dengan cara yang keberapa? Ke-1, kedua, atau ketiga? Saya pertama kayaknya Ustazah. Yang pertama ya. Siapa yang pertama? Kak Anjani. Kalau yang lainnya, Iya, saya pertama. Umi Yuli atau Ustazah Hedi, biasanya pakai yang keberapa nih? Apanya Ustazah? Cara baca ikhlasnya. Dua Saya harokat. tidak, Oh, yang dia tidak terlalu pakai tekanan. 2 harokat kan beda dengan mat. 2 harokatnya lebih panjang daripada mat. Mm-mm. Baik, yang saya tanyakan cara yang ketiga tadi ya, Umi Sina ya. Ya, Kalau Umi Yulip tadi pakai yang apa, Umi? Baik. Kalau gitu merapatkan kita 2 langsung bibir. merapatkan kedua bibir. Oh, Umi pakai yang itu ya, yang pertama ya. Ya, ada juga yang apa kayak yang selembar kertas gitu ya. Infiroj ya. Yang jadi tidak sampai itu apa namanya merapatkan gitu. Ada juga Iya, yang ada begitu. celah. Ada celah Ada antara dua di bawah. pemahaman. Ya, Hmm. ya. Jadi kalau Umi biasanya pakai yang mana tuh? Saya tergantung ustazahnya. Oh, ustazahnya iya ya, Masya Allah. Baik. Jadi kalau ustazahnya bilang begini yang ikut ke sini. Jadi kalau ustazahnya bilang begini yang ikut ke sini. Begitu Masya juga Allah. ta juga begitu saja. Kalau tanya yang di sini hanya napas at gitu saya Mm-mm. ikut ke sana. Tapi kalau misalkan at dia sampai Mm-mm. keluar kayak itu desis at gitu saya Iya. ikut. Jadi di mana gurunya? Masya Allah, baik. Masya Allah, gurunya banyak soalnya. Banyak insya Allah ya. Baik, karena kita cuma sedikit, insya Allah masih bisa praktek ya. Doli, siapa dulu deh? Yang pertama dulu, Mili. Mili. Saya pakai hijab dulu, baru selesai Saya ya, makan. saya sini nggak baca. Oke, saya bentar. Saya baik, bentar ya. Baru selesai makan ini, masih pedes ini. Yang mana nih saja? Yang Hani gitu? Yang itu? Yang Iya, tanwin? Baik, iya. digesarin dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hani bima aslaftum. Sekali lagi. Hani bima aslaftum. Iya, Bima, maknya panjang ya Umi ya. Itu mat jais ya. Oh iya benar saya. Hani bima aslaftum. Iya, Masya Allah. Baik, di sini iklatnya yang mana Umi? Non Hamzah ketemu ba ya. Ya, Hamzah Tanwin bertemu Ba. Ketemu ba. Ya, Masya Allah. Cara membacanya? Merapatkan bibir. Atau bisa juga kita bilang dirubah menjadi mim ya. Dirubah menjadi mim, kemudian dirapatkan kedua bibirnya. Insya Allah, Muntazah. Barakallahu fiik Umi. Satu aja? Iya, satu aja boleh. Baik. Ini karena waktunya sudah mepet. Tafadhali selanjutnya. Yang nun sukun ya, saya yang nun sukun. Iya, ya Umi. Wa bakhila. Sekali lagi. Wa bakhila. Iya, Insya Allah. Baik, di sini iklatnya yang mana Umi? Nun sukun ketemu ba. Cara membacanya? Dirapatkan ya, dirapatkan, didengungkan, dirapatkan menjadi mim. Bagaimana? Kurang jelas?
didengungkan, baknya masuk menjadi mim. Iya, Masya Allah. Baik. Jadi di sini ya, ketika ditanya cara membacanya, tadi dikatakan apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka keduanya ditukar menjadi mim. Ya, jadi cara membacanya maka ditukar menjadi huruf mim dengan merapatkan kedua bibir. Nah, itu cara membaca iqlab ketika ditanya seperti itu. Baik. Barakallahu fiik Umi Yuli. Ustazah. Amin. Baik. Selanjutnya saya Selanjutnya Ustazah. ya, tafadhol Kak. Ambiuni. Sekali lagi. Ambiuni. Masya Allah. Baik, di sini iqlabnya yang mana? Nun sukun ketemu ba. Iya. Ambi. Cara Cara bacanya membacanya. huruf ba-nya diganti menjadi mim. Iya, Masya Allah. Didengungkan Mumtaz. kemudian disamarkan. Iya, Tapi tadi Masya nggak Allah. samar itu. Karena Ah, ditekan baca cara yang pertama. oh, Jadi ikhfanya Tanjung. nggak terlalu jelas gitu aja. Kalau cara Iya. baca yang pertama. Tanjungnya biasanya pakai yang pertama ya. Biasa ditekan. Baik, tidak apa-apa. Bebas kok ya. Tidak ada paksaan. Yang penting disesuaikan saja. Yang penting cara bacanya benar. Insya Allah. Barakallahu fiik Anjani. Barakallah jazakillah khair Ustazah. Iya, untuk saja jazakillahu khairan. Baik, Mana ya Ustazah? tafadhol Ustazah. Alimum bidzatis suduri. Sekali lagi. Apa? Alimum bidzatis suduri. Iya, Masya Allah. Di sini iqlabnya yang mana? Mim domah tanwin bertemu dengan huruf ba. Tanwin bertemu huruf ba. Cara membacanya? Cara bacanya berubah menjadi huruf mim. Ya, disertai dengung dan sedikit sama-sama ya. Disertai dengung dan sama-sama. Iya, Masya Allah. Kalau Ustazah Hedi baca iqlabnya biasanya pakai cara yang keberapa tadi? Saya yang ketiga Ustazah. Tiga ya, Masya Allah. Baik. Barakallahu fiik Ustazah. Barakallahu Ustazah. Jazakallahu khair. Amin. Jazakallahu khairan. Ini sudah semua ya? Sudah, Zah. Baik, Alhamdulillah hari ini kita bisa menyelesaikan bait 12 dan 13 ya. Berarti sudah selesai iqlab. Insya Allah pertemuan selanjutnya hukum yang terakhir dalam nun sukun dan tanwin yaitu ikhfa. Ya, berarti sedikit lagi bab 2 selesai. Kemudian masuk bab 3. Bab 3 itu cuma ada satu bait ya. Hanya ada satu bait. Setelahnya insya Allah kita akan laksanakan ujian yang pertama. Makanya yang belum setor tugas ya silahkan ditunggu tugasnya. Semoga Allah mudahkannya. Baik. Amin. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan yang sudah hadir hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Baik. Maaf tadi ada gangguan karena mati lampu. Insya Allah kita lanjutkan kembali pertemuan kita di pekan depan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa qaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustazah. Barakallahu fiik. Oke, amin. Tugas pekan ini 2 bait ya. Insyaallah Ustazah. Bait 13. Baik. Udah ya, Dah? Recordingnya? Iya. Iya, maaf ya, habis makan lapar. Masih keringetan ini juga tuh. Waktunya makan malam ya, Dah? Iya, kalau lagi kan nggak, kalau suruh itu nggak ngelayanin sih. Kena ini. Ya udah deh ya sayang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.